Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel WKWK Bumi, channel yang membahas tentang bumi dan segala aktivitas yang ada di dalamnya. Pada video kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Kebumian tahun 2024 bidang oseanografi sebanyak 25 soal. Ya, ini merupakan lanjutan soal dari pembahasan beberapa waktu lalu. Nomor soal 51 kategori easy. Ion utama yang terdapat dalam air laut adalah sebagai berikut, kecuali. Jadi ini diminta kecuali. Pada tabel di samping, komponen ion utama dan komponen ion yang jarang. Oleh karena itu, yang tidak ada adalah yang E, yaitu CO-. SR2 ada di sini. Nomor selanjutnya, nomor 52. Berdasarkan hasil analisis laboratorium, diperoleh kandungan garam dalam air laut sebesar 30 gram. Maka salinitas air laut adalah, jadi takaran salinitas dalam air laut itu adalah 1 gram garam per 1 kilo air, atau 1 gram garam per 1000 ml, karena 1000 ml sama dengan 1 kg. Jadi karena ini diketahui 30 gram, maka 30 gram per 1 kilo atau 30 gram per 1000 gram. Jadi penyebutan untuk 1000 itu adalah per mil. Kalau 100%, kalau 1000 per mil. Jadi jawabannya yang C, yaitu 30 per mil. Soal 53. Di bawah ini terdapat pernyataan yang salah, yaitu, jadi untuk soal ini terkait dengan besar kecilnya salinitas. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa salinitas itu adalah kandungan garam terlarut di dalam air, seperti itu. Jadi yang dikatakan salinitas itu tinggi ketika presipitasi atau hujan atau masukan air ke air yang tersedia itu sedikit, sedangkan penguapannya banyak atau evaporasi. Jadi bisa kita bayangkan jika di dalam sebuah bejana kita larutkan garam, kemudian presipitasi itu kita anggap sebagai air yang kemudian kita tuangkan lagi ke dalam bejana tersebut. Jadi air di dalam bejana tersebut rasa asinnya itu sudah berkurang. Namun ketika tidak kita beri air, namun kita beri panas agar air dalam bejana tersebut menguap, maka rasa asin yang ada di bejana itu akan lebih terasa, seperti itu permisalannya. Jadi untuk salinitas yang rendah, ketika air dalam bejana kita tuangi banyak air, namun tidak ada penguapan atau penguapannya sedikit. Oleh karena itu, jawabannya yang C. Karena apa? Karena diminta yang salah. Kalau yang A, semakin besar penguapan, maka semakin tinggi kadar garamnya. Makin banyak penguapan, makin tinggi kadar garamnya. Benar. Semakin rendah kadar air tawar yang mengalir ke laut, itu kita ibaratkan seperti presipitasi, maka akan semakin tinggi kadar garamnya. Kalau presipitasi dikit, maka garamnya itu tinggi. Kemudian yang C, semakin tinggi kadar hujan, hujannya banyak. Nah, ini hujannya banyak, maka akan semakin besar kadar garamnya. Sedangkan kalau hujannya banyak, kadar garamnya itu rendah. Maka yang C jawabannya. Nomor 54, soal easy. Sebuah kapal melakukan survei di lepas pantai.
Sebelum survei dilakukan, maka perlu mengetahui kedalaman laut yang menjadi objek survei. Jika cepat rambat bunyi sonar yang dipantulkan sebesar 37 meter per sekon dengan selang waktu 65 sekon, maka kedalaman laut tersebut adalah, ya ini menghitungnya menggunakan rumus D sama dengan V dikali T per 2. Kemudian kita hitung, maka hasilnya 1202,5, yaitu yang A, 1202,5. Nomor 55, kategori soal easy juga. Organisme di perairan air laut yang gerakannya tergantung media air laut adalah. Nah, gambar di samping ini kita bisa tahu bahwa ternyata di dalam air laut itu ada organisme plankton, nekton, dan bentos. Untuk yang plankton ini pergerakannya tergantung pergerakan air lautnya. Sedangkan nekton ini adalah yang bisa bergerak sendiri seperti ikan, cumi-cumi, kemudian kura-kura atau penyu. Dan bentos adalah organisme yang menempel pada dasar perairan. Jadi untuk soal nomor 55 ini adalah yang B jawabannya. Yang B plankton, karena dia gerakannya tergantung media air laut, terombang-ambing ke sana kemari. Soal nomor 56, kategori easy. Lapisan dari sebuah perairan yang dapat ditembus sinar matahari dan cukup intensitasnya sehingga organisme dapat berfotosintesis disebut zona. Ya, kita perhatikan tulisan ini, teorinya zona fotik. Jadi zona fotik itu disebut juga dengan zona eufotik, zona epipelagik, dan zona sinar matahari. Jadi yang dinamakan zona fotik ini ada 3 sebutan dia. Zona eufotik, iya, zona epipelagik juga, dan zona sinar matahari. Pada gambar di samping, organisme yang berfotosintesis adalah seperti ini, orwit, kemudian phytoplankton, zooplankton, seperti itu. Jadi organisme-organisme ini dia hidupnya di potik zone atau di zona potik. Oleh sebab itu jawabannya adalah yang D, zona fotik. Soal nomor 57, kategori medium. Pada fenomena gelombang laut di laut dalam yang biasa diukur adalah. Jadi pada tabel yang ada di samping ini adalah klasifikasi gelombang menurut teori gelombang linier. Bersumber dari Nur Yuwono tahun 1982. Jadi ada namanya gelombang di laut dangkal, gelombang di laut transisi, dan gelombang di laut dalam. Jadi terkait dengan gelombang laut di laut dalam, nah ini di laut dalam ini, yang ini dia, maka yang biasanya diukur adalah cepat rambat gelombang dan panjang gelombang. Oleh karena itu jawabannya adalah yang E, panjang gelombang dan kecepatan gelombang. Nomor 58, apabila dalam suatu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut, maka tipe pasang surut tersebut dinamakan. Nah, pada grafik yang ngeblur ini atau diagram yang ngeblur ini, untuk tipe yang diurnal dia ada 1 kali pasang dan 1 kali surut. Kemudian semi diurnal itu ada 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam waktu 24 jam. Kemudian yang mix semi diurnal dia 2 kali surut dan 2 kali pasang, hanya saja beda ketinggian gelombangnya per periode 24 jam juga. Oleh karena itu yang memenuhi kriteria soal adalah yang semi diurnal, yaitu yang C. Soal nomor 59, kategori medium. Salah satu sifat fisik air laut
adalah densitas air laut. Pengertian densitas air laut yang paling benar adalah, jadi jika kita mencari terkait densitas di beberapa literatur, densitas itu adalah kepadatan air laut yang terkait dengan jumlah massa air laut per satuan volume. Jadi ketika kita bicara terkait dengan padatan, jadi jawabannya yang C, jumlah kandungan zat padatan dalam air laut. Kalau yang garam itu juga termasuk padatan, hanya saja di air laut tidak hanya garam saja yang menjadi jumlah massa atau yang menjadi padatan air laut. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 60 kategori medium. Densitas air laut terutama akan dikontrol oleh, seperti soal sebelumnya, yang dinamakan densitas itu tidak hanya salinitas saja, akan tetapi zat-zat terlarut lainnya seperti pasir atau liat atau debu-debu atau apapun yang larut di dalam air laut. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang A, salinitas dan kandungan padatannya. Kalau yang temperatur ini hanya terkait suhu. Temperatur tidak mengandung zat-zat yang terlarut di dalam air laut. Soal 61 kategori medium, cermati grafik yang diberikan. Pada lintang berapakah yang paling sering turun hujan? Jadi kita lihat gambarnya. Yang merupakan turun hujan ini nama lainnya adalah presipitasi, yang disimbolkan oleh garis panjang dan dia putus-putus. Garis panjang putus-putus adalah yang ini. Yang ini dia. Oke. Jadi garis vertikal merupakan sentimeter per tahun ketinggiannya, kemudian garis horizontal merupakan lintangnya. Jadi untuk daerah yang paling sering turun hujan adalah di daerah lintang 0, karena ini grafiknya yang menunjukkan paling tinggi. Oleh karena itu jawabannya yang A. Soal 62 kategori hard. Cermati grafik yang disajikan dalam soal. Berdasarkan grafik tersebut, kesimpulan apakah yang kita peroleh tentang salinitas air laut? Oke, jadi salinitas air laut disimbolkan oleh garis yang putus-putus namun yang kecil banget. Kecil putus-putus, atau ini titik-titik. Di grafik itu inilah dia garis salinitasnya. Oke ya. Dan ini kandungan salinitasnya. Oke, kita bahas di pilihan A. Salinitas air laut menjadi tinggi. Oke ya, kita catat salinitas tinggi. Karena terjadi banyak presipitasi. Presipitasinya banyak? Tidak, salinitas tinggi, presipitasinya dikit. Oleh karena itu yang A salah. Yang B, salinitas air laut menjadi tinggi. Oke, di sini masih tinggi karena presipitasinya sedikit. Siap, sedikit juga. Evaporasinya juga sedikit. Evaporasinya di sini banyak. Oleh karena itu, yang B juga salah. Salinitas air laut menjadi rendah. Salinitasnya rendah karena banyak presipitasi. Presipitasi banyak, oke. Sedangkan evaporasinya sedikit. Evaporasi sedikit. Ya, jawabannya adalah yang C. Soal 63 kategori medium. Definisi gelombang laut paling benar adalah, ya menurut beberapa literatur yang saya temui, bahwa gelombang air laut itu adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Jadi dengan kata lain, gelombang ini adalah pergerakan naik turun saja. Jadi
Jawaban yang paling tepat adalah yang A, gerakan naik turun muka air laut. Kenapa tidak yang C, Kak? Iya, untuk yang C, gerakan naik turunnya muka air sebab interaksi gravitasi bumi, bulan, dan matahari. Jadi untuk gerakan ini tidak hanya dipengaruhi oleh gravitasi, tapi dipengaruhi oleh angin juga, seperti itu. Jadi untuk yang C kurang tepat. Nomor 64, kategori medium. Fenomena sebaran temperatur air laut di suatu perairan secara vertikal pada kedalaman mulai permukaan sampai bawah secara gradual disebut apa? Iya, pada gambar ini terkait dengan temperatur laut dibandingkan dengan kedalaman, maka di sini terlihatlah kata thermocline, yaitu dia perubahan suhu air laut secara gradual, secara perlahan-lahan. Ketika di permukaan suhunya mencapai 25, kemudian turun menjadi 20, kemudian turun lagi 15, semakin dalam turun lagi menjadi 10 derajat, dan semakin dalam turun lagi menjadi 5 derajat. Ketika sudah di lapisan deep water, maka suhu air laut itu menjadi konstan, tidak ada pergerakan turun lagi seperti itu. Oleh karena itu jawabannya yang B, yaitu thermocline. Soal 65, kategori easy. Fenomena gaya pasang surut laut pada dasarnya menggunakan rumus dasar, yaitu jadi pada gambar ini kita lihat bahwa pergerakan air laut terkait dengan pasang surut dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan gravitasi matahari. Hanya saja air yang dipengaruhi oleh gravitasi bulan lebih tinggi pasangnya daripada yang dipengaruhi oleh gravitasi matahari. Oleh karena itu jawabannya yang D, yaitu hukum gravitasi Newton. Soal 66, kategori medium. Pilihlah jawaban paling benar. Pasang maksimum terjadi pada waktu. Pada gambar terlihat bahwa ketika fase bulan masih baru dan fase bulan full, pasang terjadi cukup tinggi dibandingkan wilayah yang lainnya. Jika dibandingkan dengan gambar ketika bulan pada masa first quarter dan last quarter, maka ketinggian gelombang air atau ketinggian pasang dari air laut tidak begitu tinggi. Sedangkan gambar yang di samping ini menunjukkan bahwa gaya gravitasi bulan itu lebih besar dibanding gaya gravitasi matahari untuk menarik air lautnya, seperti itu. Bukan menunjukkan tinggi pasang ketika bulan berada pada fase first quarter dan last quarter, seperti itu. Soal 67, kategori easy. Pengukuran sifat kedalaman perairan laut sangat berhubungan dengan sifat massa air dan massa udara. Hukum fisika yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran kedalaman adalah hukum Snellius. Berdasarkan hal tersebut, maka pernyataan yang paling benar adalah, jadi kita perlu tahu bahwa hukum Snellius itu berbunyi, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar yang sama. Dan apabila sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibelokkan menuju garis normal. Nah, perlu teman-teman ketahui, inilah yang dinamakan sinar datang, ini garis normal, dan ini adalah sinar biasnya. Karena titik amat ada di udara, maka udara mediumnya lebih kurang rapat dan air mediumnya lebih rapat. Jadi udara lebih kecil daripada air terkait dengan kerapatan molekulnya. Oleh karena itu, sinar
akan dibelokkan menuju garis normal seperti ini. Sinar akan mendekati garis normal. Nah, kemudian ketika cahaya berpindah dari air ke udara, nah ini dia. Ini air ya. Dari air ke udara, maka cahaya tersebut dibelokkan menjauhi garis normal. Ya, menjauhi garis normal, seharusnya dia lurus karena air lebih padat ketimbang udara, maka biasan cahayanya menjauhi garis normal. Maka membuat benda tampak lebih dekat ke permukaan daripada jarak sebenarnya. Jelas ini permukaan, ketika dibelokkan mendekati permukaan, maka kelihatannya benda itu lebih dekat. Tapi kalau cahaya datang dari udara ke air, itu akan mendekati garis normal, sehingga benda akan tampak lebih dalam atau lebih panjang daripada aslinya. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang C. Kedalaman perairan laut akan tampak lebih besar atau lebih dalam dari kedalaman yang sesungguhnya, berdasarkan teori yang ini. Oleh karena itu, jawabannya yang C. Soal 68 kategori easy. Gelombang laut dari laut dalam ke laut dangkal sampai ke pantai akan mengalami perubahan yang disebabkan oleh kedalaman perairan laut. Jelas ya, dari laut dalam ke laut dangkal. Laut dalam adalah laut yang kedalamannya dalam, sedangkan laut dangkal tidak dalam. Oleh karena itu, gelombang ini akan dipengaruhi oleh kedalaman air lautnya. Oleh karena itu, jawabannya yang B. Nomor 69 kategori medium, pilihlah jawaban yang benar. Gelombang dari laut dalam ke pantai akan mengalami gejala. Jawabannya itu yang B, pecah gelombang. Kita lihat di teori, gelombang pecah adalah penjalaran gelombang laut menuju pantai, mengalami perubahan bentuk karena terjadi perubahan kedalaman laut. Sedangkan refleksi adalah gelombang datang yang mengenai atau menabrak suatu rintangan, akan dipantulkan sebagian atau seluruhnya. Jadi, gelombang dari laut dalam ke pantai akan mengalami gejala pecah gelombang. Soal nomor 70 kategori hard. Pasang surut merupakan gerak naik turunnya air laut yang disebabkan oleh gerakan massa air laut akibat apa? Ya, karena akibat gravitasi. Yang besar siapa? Gravitasi bulan. Karena ketika bulan berada di posisi ini, gelombangnya lebih tinggi ketimbang yang ada di sini yang kena pengaruh gaya gravitasi matahari. Oleh karena itu, jawabannya yang C. Adanya gaya gravitasi bulan yang dominan atau lebih besar daripada matahari. Soal nomor 71 kategori hard. Arus laut merupakan bilangan vektor, yaitu mempunyai besaran kecepatan arus dan arah arus. Apabila ada dua arus, yaitu arus A mempunyai kecepatan 10 meter per sekon dengan arah dari barat ke timur, ya kita gambarkan ini arus A dari barat, ini barat ya, ke timur, dari barat ke timur, titik mulanya ada di barat, titik mulanya ada di sini, oke. Kemudian arus yang kedua itu arus B, mempunyai kecepatan 10 meter per sekon juga dengan arah dari selatan ke utara, titik pangkalnya di sini juga dari selatan ke utara, berarti arahnya ke atas, titik pangkalnya di sini juga ke atas. Oke, jadi bentuk vektornya seperti ini. Kemudian
maka arus resultannya, oke, jadi jika ditinjau dari teori, maka arah resultannya jika diinterpretasi menggunakan arah mata angin ke arah timur laut. Nih, ke timur laut. Oleh karena itu, pilihan jawabannya adalah yang ada arah timur lautnya, yaitu yang D. Namun, jika arus B-nya bergerak dari utara ke selatan, maka titik pangkalnya di sini selatannya mengarah ke bawah dan resultannya mengarah ke arah, maka nanti resultannya begini. Ke arah mana ini? Ke arah tenggara. Seperti itu. Kalau ini masih di kuadran 1, kuadran 2-nya yang mana? Nah, teman-teman yang lebih paham. Soal 72 kategori hard. Gelombang laut dibangkitkan oleh angin laut. Angin pembangkit gelombang berasal dari barat laut ke tenggara. Maka puncak gelombang yang datang ke pantai relatif dari arah. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa gelombang laut dan anginnya ini dipengaruhi oleh gaya Coriolis, yaitu gaya yang terjadi apabila angin dibelokkan tergantung dengan kemana angin itu berhembus. Contohnya, ketika angin berhembus ke utara, dengan adanya gaya gravitasi, angin seolah-olah berbelok 45 derajat ke arah kanan. Ketika ke utara, maka angin berbelok 45 derajat ke arah kanan. Nah, ini ke arah kanan kita. Nah, kemudian, dan ketika angin berhembus ke arah selatan, angin seolah-olah berbelok 45 derajat ke arah kiri. Dan ketika anginnya ke selatan, ini anginnya ke selatan, maka akan berbelok 45 derajat ke arah kiri. Nah, atau bisa dilihat di gambar yang ini, ketika angin dari barat laut ke arah tenggara. Mana barat laut? Ini barat laut. Dari arah barat laut. Kalau di gambar ini mana yang anginnya bergerak dari arah barat laut? Angin yang ini. Angin yang ini. Artinya angin ini adalah angin yang berada di posisi belahan bumi selatan ke arah tenggara. Iya, ke arah tenggara ya kan? Oke. Maka puncak gelombang yang datang ke pantai relatif dari arah, artinya ini angin yang terjadi di belahan bumi selatan. Berarti kita berpatok di sini. Anginnya bergerak ke arah selatan, maka dibelokkan ke arah mana? Ke arah timur. Arah timur mana? Ini. Seperti itu. Oleh karena itu jawabannya yang D, barat ke timur. Seperti itu. Soal nomor 73, kategori easy. Tubuh perairan yang tertutup sebagian dan masih berhubungan dengan air laut. Seperti contoh yang ditampilkan pada gambar disebut sebagai, ya, awalnya saya kira gambar tersebut adalah gambar laguna karena hampir mirip-mirip antara laguna dan estuari. Hanya saja ketika di browsing di internet, saya mendapati bahwa ini adalah gambar estuari yang ada di benua Amerika kalau nggak salah. Jadi untuk mengetahui apa sebenarnya laguna dan apa sebenarnya estuari bisa dipahami lewat gambar yang saya sajikan. Estuari itu di sini katanya gabungan antara air yang masih fresh atau air tawar dengan air garam. Seperti itu. Itulah yang dinamakan zona estuari. Kalau di gambar yang ada gambar lagunanya juga, ini laguna. Estuarinya itu yang ini dia. Air laut masuk ke dalam membawa sifat asin. Kemudian air sungainya juga ke sini mengalir. Air sungai sifatnya tawar,
air laut sifatnya asin. Jadi bercampurlah dia di sini membentuk yang namanya bay atau estuary. Seperti itu. Ini jawabannya yang D, estuary. Soal nomor 74 kategori medium dan berbahasa Inggris. Turbidity currents are most likely to be found. Jadi ini gambar di samping adalah gambar terkait dengan turbidity current atau arus kekeruhan. Jadi sudah bisa dibayangkan ini terkait apa, yaitu terkait runtuhan. Ini runtuh. Runtuhannya menyebabkan kekeruhan dan akan menyebabkan aliran. Ini alirannya. Flow. Alirannya. Jadi yang dinamakan arus kekeruhan itu adalah ini, aliran ini dia. Aliran runtuhan ini. Dan ini terjadi di mana? Kalau digambar di bawah ini, maka dia terjadi di sini dia. Di continental slope. Karena larutan dari darat dibawa ke sini, kemudian ke sini, dan bisa jadi continental slope-nya ini yang runtuh juga. Kemudian terbawalah akhirnya ke abyssal plain. Ini teori yang berbahasa Inggris juga. Jika teman-teman bisa membacanya, ini saya akses dari Ocean Service noaa.gov.translate seperti itu. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang B, terjadi di continental slope. Mana di sini dia terjadi arus kekeruhannya. Dan ini adalah soal terakhir pada subbab oceanografi. Soal nomor 75. Kategori hard. Gambar di bawah ini menunjukkan penampang dasar samudera yang membatasi kerak Afrika dan Amerika Utara. Mana pernyataan berikut yang tidak tepat? Oke, kita bahas dari pilihan yang A. Pada pilihan A, mid-oceanic ridge terjadi akibat munculnya magma. Benar, ini terjadi karena munculnya magma. Soalnya minta yang tidak tepat ya guys ya. Oke, kemudian yang B, pada abyssal plain keraknya berumur lebih muda. Ini di sini abyssal plain atau di sini. Umur keraknya lebih muda dibanding kerak yang berada di dekat punggungan tengah samudera karena sedimen yang masuk dari arah daratan. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa penampang dasar samudera yang ada di lempeng Afrika dan Amerika Utara ini dinamakan mid-ocean ridge. Mid-ocean ridge ini terbentuk akibat keluarnya magma karena lempeng ini adalah lempeng divergen, lempeng yang saling menjauh. Ketika magma keluar dari sini, maka dia akan meleleh ke abyssal plain, keluar meleleh. Oleh karena itu, abyssal plain ini umur keraknya itu muda, hanya saja bukan karena sedimen yang masuk dari arah daratan, namun karena keluarnya magma. Oke, jawabannya yang B karena ini yang salah. Kemudian kita bahas poin C. Kedua kerak bergerak saling menjauh. Oke ya, benar. Ini saling menjauh antara kerak atau lempeng Afrika dengan lempeng Amerika Utara, saling menjauh. Pergerakannya divergen. Kemudian yang D, terbentuk kerak samudera dan litosfer baru di punggungan tengah samudera. Benar, karena keluarnya magma tersebut. Kemudian yang E, di daerah yang ditunjukkan oleh gambar tersebut, samudranya makin meluas. Iya, karena dia terpisah, saling menjauh, maka akan terbentuk samudra yang lebih luas. Demikian pembahasan soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten bidang kebumian sub materi oceanografi. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.
Jika ada kritik dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.